Kita lihat dalam surah ya, Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 78 sampai 79, kisah tentang Bani Israel. Bagaimana mereka tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya. Kenapa? Kenapa mereka dilaknat? Kenapa Allah patok mereka sebagai orang yang melampaui batas? Karena itu berarti dihukum ya. Kenapa? Apa yang Bani Israel lakukan? Allah mengatakan, itu ayat 78. Ayat 79 Allah jelaskan. Mereka satu sama yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. Jadi orang berzina, orang riba, orang mencuri, orang menipu, orang gunjing, orang bodoh dengan agama, bicara tentang agama, menghina agama, didiamkan. Itu sebabnya dulu Allah binasakan. Dalam sebuah hadis Bukhari, baginda Nabi SAW jelaskan, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar. Kita dengan orang yang berbuat kemungkaran ini. Ya. Kalau kita coba beriman, coba menerapkan hukum Allah SWT. Lalu perbedaan kita dengan orang-orang yang berbuat dosa nih. Maksiat di depan mata kita. Kata Nabi SAW seperti ibarat orang yang berada di atas satu kapal. Bersama-sama semuanya. Nah, mereka yang melakukan kemaksiatan berada di dak kapal. Sementara kalian berada di atas kapal. Setiap kali mereka mau ngambil air, mereka selalu saja melewati atas. Mereka selalu lewatin atas. Nah, satu waktu mereka berbicara, kata Nabi SAW, daripada kita selalu setiap kali mau ambil air lewat atas, ketemu sama orang-orang saleh itu. Lebih baik kita bolongin aja kapal. Jadi gak repot. Bolong, ada air masuk yang kita ambil. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Maksudnya, kalau kalian biarkan mereka dengan kezaliman mereka, dengan kemaksiatan mereka, dan kalian diam aja, maka secara otomatis kalian akan binasa semua. Kapal akan tenggelam, dan kalian pun akan tenggelam. Dalam hadis yang sahih, hadis sahih yang lain, kata Nabi SAW, kalian harus menyuruh pada kebaikan. Nah, ma'ruf tadi. Kalau dia wajib, serukan, sampaikan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, kita ingatkan kewajiban-kewajiban tersebut. Sunnah boleh, tapi bukan seperti tingkat yang wajib ini. Dan kalian harus mencegah kemungkaran. Harus cegah orang berbuat dosa yang haram. Yang makruh masih ada pilihan, tapi yang haram tidak bisa kita diamkan. Perzinahan, kemaksiatan umumnya nggak boleh dibiarkan. Makanya kalau Anda lihat di Indonesia, setiap ada orang buat satu kesalahan, apalagi sudah di medsos, maka akan beramai-ramai para dai-dai nyampaikan, itu gak boleh, itu begini, itu begitu. Ya. Atau mungkin ada di sebagian di antara kaum muslimin, anak-anak muda kita yang Masya Allah semangat dalam agama, mereka mencari cuplikan-cuplikan ceramah para ustadz atau dai, kemudian dipertemukan untuk menasihatin orang yang berbuat dosa ini. Kan begitu. Gak boleh dibiarkan, karena berbahaya ini. Kata Nabi SAW, kalian harus menyuruh pada kebaikan dan melarang untuk mencegah kemungkaran. Melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya secara paksa. Paksa dengan kata harus terus dikejar. Apakah dengan lisan? Ya, kalau Anda punya power, maka dengan power gitu. Misalnya power itu kayak orang tua sama anaknya. Anaknya lagi mabuk-mabukan, ditarik botol minuman kerasnya. Diberhentikan dari narkotikanya, dihukum gitu. Ya, diberhentikan fasilitas. Dalam arti kata mobil, segala macam, uang bulanan nggak boleh. Atau pimpinan perusahaan, dia kasih surat peringatan. Atau diberhentikan pegawai yang memang tidak mau tahu masalah kemungkaran seperti itu. Karena kalau tidak, semua perusahaan bisa kena. Semua yang ada di dalam rumah itu bisa kena efek daripada dosa tadi satu orang yang melakukan itu. Kalian mencegahnya secara paksa dan menariknya kepada kebaikan secara paksa. Atau akan muncul perselisihan dalam hati kalian hingga orang terbaik dari kalian pun berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Bayangkan. Orang paling soleh di wilayah itu kalau lagi berdoa, tetap Allah tidak kabulkan karena dosa yang merata tadi. Karena banyaknya kesalahan yang dilakukan. Nah, ini bahaya sekali.